Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, dan pastinya bahagia ya guys. Oke, balik lagi sama gua Aldi di channel YouTube Aldi Ride. Oke, pagi-pagi banyak orang mulai olahraga. Ya tapi gimana pun juga gue mengingatkan, kalau lo emang mau keluar rumah mau olahraga, sebaiknya jangan lupa untuk menggunakan masker. Ya pokoknya stay safe. Buat diri lo sehat, buat diri lo aman, itu juga sekaligus membuat orang lain juga safe dan aman. Oke guys, biasa pagi-pagi ke tempat gawean gue, ke tempat kerjaan gue, sambil motovlogan lagi, sambil gue berangkat kerja seperti biasa lah ya, sambil motovlog. Wah rame guys, rame. Oke guys, gue pengen ngomongin motor yang ditunggu banget tapi nggak launching ya. Pertama ya akibat corona ya, mungkin lo tahu itu apa ya, adalah ZX25R dari Kawasaki. Ya bahkan leak-leaknya, bocoran-bocorannya udah banyak dibahas ya guys. Udah banyak diketahui juga fitur-fiturnya ya, cuman ada beberapa yang informasi yang membuat gua wah ini kayaknya mesti gua bahas nih. Ini kayaknya mesti gua highlight lah gitu. Ya kalau dari fitur-fitur semua udah dibahas ya dari Kawasaki Indonesia. Gue juga udah bahas di motovlog gue lengkap. Ya ada volume 1 sampai volume 7 itu yang lo tahu, dari apalah suspensi, limiter, fitur traction control, quick shifter dan kawan-kawannya udah. Nah yang baru-baru ini yang muncul itu adalah pertama quick shifternya. Nah quick shifternya kita tahu memang ada, tapi biasanya kan ZX6R aja, yaitu yang versi 600cc nya yang lebih mahal, jauh lebih mahal, itu kan quick shifternya hanya up, nggak ada down. Nah cuman gue baca di beberapa berita otomotif di web gitu ya, itu katanya quick shifternya nggak cuma up tapi down, jadi artinya ada auto blippernya guys. Wah jadi mantep banget dong, udah kayak ZX10R guys. Wah ada Harley guys, waduh keren. Amin lah, semoga bisa kebeli. Mupeng. Ya kalau misalkan ngeliat-liat motor gitu, lo banyak-banyak berdoa aja lah, minta hajat sama Tuhan. Kalau emang pengen lo minta hajat, lo berusaha, insya Allah bisa kebeli, amin. Oke, back to topic ya. Back to topic, masalah quick shifter lagi. Tadi gue bilang, wah quick shifternya up and down guys. Wah udah kayak ZX10R. Bahkan ZX6R aja belum dapat quick shifter yang up and down, dia masih up doang. Jadi turun giginya masih lo lakukan manual, lo blip sendiri. Wah jadi keren banget ya guys. Bener-bener fiturnya itu bener-bener dilengkapin banget ya. Ya kalau untuk traction controlnya dia bilang ada 3 mode ya. Yang satu off pastinya ya. Sorry berarti ada 4, cuman gue bilang 3 sih, karena yang traction controlnya bisa diatur seberapa besar lo pengen intervensi traction controlnya kepada roda belakang pastinya ya, biar nggak selip. Pokoknya satu itu biasanya mode yang paling intervensinya paling rendah. Yang 3 itu biasanya paling tinggi biasanya, atau enggak lo sebutnya rain mode lah. Cocok digunakan di waktu jalanan slip gitu, saat hujan gitu misalkan. Nah satu yang pasti, kalau lo bisa juga menonaktifkan traction controlnya ya. Terus mode berkendara ada F sama L. Yang satu F itu untuk full power ya, lo bisa memuntahkan powernya semuanya
yang katanya sekitar 49, berapa gitu ya, 50 horsepower lah ya. Wow. Dan L itu berarti sekitar 65% dari powernya guys. 65%. Ya jadi sekitar 30-an horsepower. Ya yang pastinya udah enak banget sih. Jadi lo bisa atur kemauan lo gimana, motor mau ramah, mau santuy, atau mau full attack mode, sangar, garang. Ya mirip lah sama kayak CBR 250 RR. Cuman bedanya CBR nggak punya traction control. Oke, selanjutnya, nah dari engine sendiri, nah itu 49 horsepower. Dan bener ramalannya, Michael bilang dulu pas wawancara sama apa ya, Den Dimas, dia bilang pokoknya di atas yang dulu. Yang dulu itu berarti kita mengacu pada ZXR 250 atau ZX2R. Jadi 4 silinder 250 cc yang dulu pernah dibuat, itu tenaganya 45 horsepower. Gue juga udah bahas. Nah, cuman bobot dari motornya ZXR 250 menurut gua tetap lebih ringan ya, 147 kilo, lo bayangin aja, bahkan lebih ringan daripada Ninja 250 SL guys. Jadi ya edan banget. Ya gue berharap kalaupun memang berat, karena dia menggunakan chassis dari steel ya, stainless steel, jadi pastinya bakal lebih berat. Cuman beratnya semoga nggak ekstrim mendekati 1000 cc lah gitu, sampai 200 kilo plus ya. Ya semoga aja cuma 180 atau 190 kilogram lah gitu. 190 nya berat basah lah gitu. Oke, tangkinya sendiri 15 liter, jadi cukup besar ya. Bahkan Ninja aja yang baru ini kan dulu 17 terus turun ke angka 14. Ya, yang ZX 25R jadi 15. Ya. Oke, dari segi engine. Nah, engine-nya sendiri bore and stroke-nya udah ada bocorannya di beberapa blog, di beberapa website gitu ya. Wow, ada Satria guys di belakang, mantap. Itu motor favorit gue dulu, cuman bukan tipe yang kayak gitu, tipe yang 2 tak. Zaman gue SD SMP, sekarang udah Ayago, ayam jago. Oke, fokus lagi nih. Ya, bornya 50, stroke-nya di 31,8. Hampir 32 lah. Nah, gua melakukan kalkulasi guys. Jadi gua kalau lo lihat, kita udah tahu red line-nya di mana ya, kelihatan dari speedometernya kan, red line-nya di situ terlihat di 17.000 rpm. Jadi merahnya itu 17.000 rpm red line. Red line itu bukan berarti limiter ya guys. Bisa jadi limiternya itu lebih tinggi daripada red line-nya. Bisa jadi. Bisa juga enggak. Tapi kalau kita melakukan perhitungan, nah gua baca-baca sumber berapa sih MPS atau min piston speed untuk motor sport atau enggak untuk mobil sport ya, sama lah. Ya, untuk mobil customer atau motor customer ya, yang dipakai oleh konsumen gitu ya, bukan yang race balap seperti kayak di MotoGP ya, atau di Formula One gitu ya. Jadi ya sport cuman untuk konsumen gitu. Anjay KTM RC 250. Waduh, ganteng banget. Cuman masih sayang nggak pakai helm. Coba pakai helm full face, pasti nambah kegantengannya 20%. Asik. Wih, KTM guys, depan gue guys, asik. Ya, amin, semoga kebeli, amin. Oke, nah jadi min piston speednya itu ada di 20 meter per second guys ya, 20 meter per second. Wanjay. Nah, jadi di 18 sampai 20 meter per second untuk batas amannya ya.
piston itu bisa bergerak. Nah, kita bahas dari CBR 250RR sama Ninja 250. Mereka sama-sama stroke-nya itu di 41,2, yang satu lagi 41,4. Gue lupa berapa, tapi ya stroke-nya sekitar segitu. Terus gue masukin ke website untuk mengkalkulasi MPS, mean piston speed, dan gue masukkan limiternya. Jadi limiter CBR sama Ninja 250 itu sama-sama di 14.000 rpm. 14.000 rpm ya. Nah, lo bisa lihat kenapa gue bisa tahu. Lo bisa lihat di YouTube banyak. Ya, ini stok ya, bawaan ya. Ya, di TMC Blog juga ada itu ngetes limiternya si CBR. Di Otomotif TV juga ngetes limiternya si Ninja. Ya, jadi gue berdasarkan itu. Jadi gue masukkan 14.000 rpm dan mean piston speednya adalah sekitar 19,2 atau 19,4. Ya, sekitar segitu, 19-an lah, 19,2, 19 kecil. Nah, terus gue coba tuh masukin. Nah, kalau memang benar spesifikasi bore stroke-nya itu 50 untuk bore dan stroke-nya 31,8 untuk si ZX25R, gue coba aja masukin kan. Gue kalkulasikan, pertama angka 17.500 rpm dengan stroke-nya 31,8, dan ternyata keluar angka masih di 18 mps. Anjay, jadi masih sangat aman sekali guys. Nah, terus gue coba berapa sih limit yang sebenarnya. Gue bikin jadi 19,2, sama seperti Ninja 250 atau CBR 250RR. Ternyata pas RPM-nya gue ulik-ulik dengan stroke yang 31,8 itu, gue nemu angka 19.000 RPM guys. Atau enggak, 18.500 RPM guys. Wow, jadi sebenarnya waktu Pak Michael bilang itu, waktu gue nonton Dan Dimas mewawancari Pak Michael via ini ya, video conference ya, itu bilang bahwa Pak, itu kan top speednya yang ada di videonya Jonathan Rea sama Alex Lowy di sirkuit Jerez, itu kan cuma 162 km per jam di gigi 5. Itu kayaknya pelan banget deh, karena Ninja 250 gue, CBR 250 gue bisa ini bisa itu gitu kan. Terus kata Pak Michael, masih jauh katanya gitu. Jadi bisa jadi ini jadi indikasi bahwa limiternya sebenarnya di atasnya red line guys, di atasnya red line. Jadi sebenarnya masih bisa nafas lagi, cuman sengaja nggak dipentok-pentokin aja, karena gimana pun juga kalau lo pembalap kan lo pasti cari RPM yang powernya paling besar, bukan limiter lah gitu ibaratnya. Nah, jadi begitu guys. Apakah kalian adalah calon pembelinya ZX25R? Ya pasti gue doain semoga lo diberikan kemudahan. Yang masih mupeng, yang belum bisa beli, gue juga doain juga semoga lo diberikan kemudahan untuk membelinya. Amin. Yang pastinya motor ini ditunggu-tunggu banget. Gue juga nunggu banget. Gue excited banget sama motor ini. Semoga cepat launching dan gak ada masalah, gak ada antrian panjang. Ya, yang pastinya motor ini adalah bener-bener jadi apa ya, resurrection lah, menghidupkan kembali produk yang diresurrect, yang dihidupin lagi guys. Yang pasti jadi yang pertama lagi jadinya kan. Banyak yang nostalgia juga kalau orang-orang yang lahir di tahun 60-an atau 70-an gitu kali. Oke, kalau gitu aja bahasan vlog gua. Semoga bermanfaat ya guys. Dan please subscribe, dukung gue dengan subscribe, klik tombol like, dan pastinya kalau ada yang mau ditanyain silahkan komen. Oke, itu aja guys, gue udah muter-muter jadinya nih. Thank you banget udah nonton video gue.
Kalau gitu, oke guys, thank you, wassalam.